Shalom, salam kasih dalam Kristus Yesus buat kekasih Tuhan. Saudaraku, dimanapun Anda berada yang berkesempatan untuk menyaksikan video ini. Bersama saya, Joel Hutasoid, rindu membagikan sebuah berkat kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan sangat memberkati Anda dalam situasi apapun yang sedang Anda hadapi. Topik yang saya bagikan dari kebenaran firman Tuhan bagi kita semua saat ini adalah tetap tenang. Saudaraku, pernah saya bertanya kepada seorang teman ketika kami ada di sebuah danau yang kita tahu airnya dalam. Dan saya tidak terlalu tahu berenang saat itu, tetapi teman saya ini bisa berenang bahkan bermanuver dengan sangat leluasa tanpa rasa takut. Maka saya bertanya, kawan, bagaimana cara berenang? Dia berkata, bukan soal caranya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri ketika akan berenang. Yang pertama, dia katakan bahwa modal pertama adalah tenang. Modal pertama adalah tenang supaya kita bisa bernapas dengan baik, supaya kita bisa tidak panik. Lalu masalah gaya berenang itu urusan nomor 2. Lalu ketika kita tidak tenang, katanya, maka kita bisa panik dan menghirup atau menelan air, sehingga kita bisa tenggelam karena pernapasan kita tidak terkontrol. Bahkan kita tidak bisa mengkontrol keadaan. Tetapi dengan tenang, kita bisa menguasai keadaan di dalam air, menguasai diri kita, dan kita bisa bergerak dengan gaya-gaya renang yang baik. Demikian juga, saudara, saya teringat akan firman Tuhan yang mengajak kita untuk tenang di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku, firman Tuhan ini berbicara tentang dengan bertobat, saudara. Artinya, sering ketika kita menghadapi situasi, persoalan, keadaan di sekeliling kita yang sedang bermasalah, atau suatu keadaan yang genting, saudara, respon otomatis yang sering muncul dari hidup kita adalah panik, lalu takut, Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita perlu untuk bertobat. Apa itu bertobat, saudara? Jangan kita cepat berpikir bagaimana cara menyelesaikan ini. Bagaimana cara menyelesaikan ini. Tetapi seperti apa saya menyikapi ini. Ini penting. Dan juga, saudara, dengan tinggal diam. Sering kita merespon dengan sebuah respon yang terburu-buru, ataupun keputusan-keputusan yang terburu-buru. Dan itu membuat kita tidak terselamatkan dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, saudara, bahwa dalam tinggal tenang, Jadi untuk menghadapi sebuah situasi yang sedang kalut, kacau sekalipun, Tuhan mengingatkan kita untuk tinggal tenang, menenangkan diri, ada kontrol diri dalam kita, Lalu kita harus percaya, saudara. Harus percaya. Kepada siapa kita percaya? Kepada Tuhan. Jangan percaya kepada kekuatan kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, yang pertama perlu kita bertobat, berubah pola pikir kita, supaya jangan kita meresponi segala sesuatu dengan terburu-buru, tetapi kita perlu mengendalikan pikiran kita. Kita bawa pikiran kita kepada Tuhan yang pertama, Lalu tinggal diam. Artinya tinggal diam. Jangan merespon terlebih dahulu, tetapi berdiam untuk menerima hikmat daripada Tuhan, saudara. Lalu kita perlu tinggal tenang, menenangkan diri, saudara. Sering tindakan yang buru-buru malah membuat masalah semakin ruwet, Tetap percaya kepada Tuhan.
Saudaraku, sering kita bahkan berdoa kepada Tuhan dengan mendesak kepada Tuhan. Saudaraku, dengan mendesak kepada Tuhan dengan sebuah kebingungan, ya, sebuah sambil kita bertindak untuk menyelesaikan masalah itu tanpa nasihat daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, mari tenang, ya, mari tetap percaya. Itu respon pertama. Tuhan juga berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, lagi bahwa kondisi yang membuat kita kadang-kadang dalam sebuah tekanan masalah, ya, sering membuat kita menjadi lost control, tidak terkontrol, saudara. Maka untuk itulah yang pertama sekali Tuhan ajar kita, mari kita menenangkan diri, tenangkan diri kita, saudaraku. Lalu kuasai diri kita, saudara, menguasai diri, ya, saudara. Ketika kita menguasai diri, maka kita bisa berdoa. Saudara, mungkin kita sering berkata, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi doa yang bisa menemukan Tuhan, ya, doa yang sungguh-sungguh bisa membuat kita connect dengan Tuhan adalah doa yang dibarengi dalam ketenangan, ya, doa yang dibarengi dengan iman, saudara, doa yang dibarengi dengan penguasaan diri, saudara. Banyak orang merasa bahwa sudah berdoa, ya, di hadapan Tuhan. Tuhan itu selalu tenang, saudara. Tidak ada kepanikan di dalam Tuhan. Ketika kita panik, Tuhan tidak menjadi panik. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan merasa bahwa ini mendesak, Tuhan punya waktu, ya. Bahkan Tuhan berkenan kepada kita ketika kita percaya, ketika kita tenang kepada Tuhan, ya, saudara. Jadi, saudaraku, ketika kita bisa tenang, maka kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada kepanikan di surga, tetapi ketenangan akan membawa kita masuk kepada hadirat Tuhan. Ketika di hadirat Tuhan, saudara, maka kita bertemu Tuhan, maka kita akan mendengar suara Tuhan, ya. Di dalam ketenangan kita akan menerima yang namanya kairos Tuhan. Kairos Tuhan. Maka Tuhan berkata, 1-2 kata itu akan sangat mengubah, itu akan sangat berdampak, itu akan sangat berkuasa, sehingga kita hanya melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam hikmat kepada kita, maka jaminannya adalah pasti itu punya terobosan yang luar biasa. Saudaraku, saya teringat dengan kondisi Musa, ya, yang memimpin bangsa Israel ketika dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, ya. Pasukan Firaun mengejar dari belakang dan terbentang lautan di hadapan mereka. Tidak ada pilihan mundur, tidak ada pilihan maju, saudara, tidak ada jalan kemanapun, ya, kecuali hanya kepada Tuhan. Kondisinya bahwa kita tahu orang Israel itu adalah orangnya panik, berteriak-teriak, menangis, bersungut-sungut, saudara. Tapi pribadi Musa adalah pribadi yang tenang. Di dalam ketenangan, saudara, ketika desakan itu dari belakang, ya, desakan dalam ancaman maut, bahkan desakan dalam kebinasaan juga kalau harus masuk ke dalam lautan. Tapi ketenangan membawa dia kepada sebuah suara Tuhan yang merupakan sebuah jawaban, saudara. Tuhan di dalam ketenangan, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya. Maka laut terbelah 2 untuk menjadi jalan bagi bangsa itu menyeberang ke seberang laut, saudara. Maka di dalam ketenangan Tuhan berbicara, hal yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil. Di dalam kemustahilan,
ada jalan keluar, saudara. Saya juga teringat kepada Daud, saudara. Suatu kali Daud dengan pasukannya pulang dari sebuah pertempuran. Ketika mereka kembali ke perkemahan, anak istri mereka, harta benda mereka sudah dibawa oleh musuh, dijarah oleh musuh. Maka semua pasukan Daud itu, tentara-tentara yang gagah perkasa, saudara, menangis, meraung, panik, saudara. Bahkan mereka mempersalahkan Daud sebagai pimpinan. Bahkan mereka mengambil batu hendak melempari Daud, ya, sampai mati, karena mempersalahkan situasi itu kepada Daud. Tapi firman Tuhan berkata, lalu Daud menenangkan hatinya, memakai baju efod, baju doa, saudara. Dia berlutut di hadapan Tuhan di dalam ketenangan. Ya, saudaraku, ketika seluruh bangsa itu panik, Daud berhasil menenangkan dirinya. Dia tidak panik. Maka di dalam ketenangan itu dia berdoa dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sanggupkah aku mengejar musuh? Apakah aku bisa, Tuhan, membawa kembali anak istri kami dan harta benda kami yang dirampas? Satu kata daripada Tuhan, kejarlah musuhmu, bawa kembali semua anak istrimu, dan jarah semua harta kepunyaanmu, bahkan kepunyaan musuhmu. Aku menyertai engkau. Saudaraku, apa hasilnya? Maka Daud memimpin pasukannya, merebut kembali kemenangan, merebut kembali anak istri dalam kuasa Tuhan, saudaraku. Saya juga teringat, saudara, ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus di tengah badai, ya, di dalam perahu. Yesus tertidur di sana, saudara. Tertidur di sana. Dan semua murid-murid mulai panik, saudara. Berteriak, membangunkan Tuhan Yesus. Guru, guru, kita mati. Kita akan tenggelam dengan badai ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, di manakah imanmu? Saudara, Tuhan memberikan iman kepada kita. Ketenangan di dalam kita, saudara, akan mampu terhubung dengan Tuhan, saudara. Sehingga situasi-situasi, saudara, ombak, ya, badai di sekeliling kita tidak mempengaruhi ketenangan di dalam kita. Tetapi ketenangan kita, ketika kita tenang, saudara, maka kita bisa menerima sebuah kuasa daripada Tuhan. Dan kuasa itu kita bisa mengubah situasi. Situasi tidak mengubah kita, tapi kita yang mengubah situasi di sekeliling kita dengan kuasa nama Tuhan. Maka yang Tuhan mau, ketika badai itu datang di sekeliling kita, saudara, kita tenang, saudara, dan kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi kita bisa berkata, hai badai, tenang. Hai masalah, diam. Ya. Hai laut, terbelahlah. Ya. Hai tembok, runtuhlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara menangkap iman. Biarlah saudara mendapat kekuatan dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Amin.